Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang deret aritmetika. Sebelumnya, kita bahas dulu sedikit tentang deret bilangan. Deret bilangan adalah bentuk jumlah suku-suku dari bilangan. Jika U1, kemudian U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN adalah suatu barisan, maka deret bilangan berbentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai dengan tambah UN suku terakhir. Karena kali ini yang kita bicarakan barisannya adalah barisan aritmetika, maka deretnya juga kita sebut sebagai deret aritmetika. Nah, jadi kalau kita mendengar suatu kata deret, itu artinya jumlah suku-suku. Sekarang bagaimana penentuan rumus dari jumlah n suku pertama? Yang kita lambangkan sebagai Sn. Kalau jumlah n suku pertama kita lambangkan dengan Sn, berarti Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai dengan nanti di ujungnya ditambah suku terakhir atau suku ke n-nya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang barisan aritmetika di mana suku ke n-nya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan A ini adalah suatu suku pertamanya. Dan B adalah nilai dari bedanya. Nah sekarang berarti U1 bisa kita tulis juga sebagai A. Ditambah suku keduanya yaitu A ditambah B. Kemudian ditambah suku ketiganya itu A ditambah B ditambah B lagi. Jadi A ditambah 2B. Dan seterusnya sampai ujungnya adalah A ditambah N-1 dikali B. Ini UN-nya. Karena penjumlahan ini berlaku komutatif ya, berarti kalau kita jumlahkan sukunya, tapi kita mulai dari suku yang paling belakang atau paling akhir ke suku yang paling depan. Berarti bisa kita tulis Sn sama dengan suku terakhirnya A ditambah N-1 dikali B, kemudian ditambah A ditambah N-2 kali B gitu kan. Terus ditambah A ditambah N-3 dikali B dan seterusnya sampai ke suku pertama yaitu A. Selanjutnya kita jumlahkan Sn-nya. Sn ditambah Sn jadi 2Sn sama dengan, nah ini A ditambah A jadi 2A ditambah N-1 kali B ditambah A ditambah A jadi 2A ditambah, ini kan min 2B ya, min 2B ditambah B, jadi sisa N-1B ditambah 2A ditambah min 3 ditambah 2, jadi min 1 ya. Maka ini N-1 kali B ditambah seterusnya sampai di sini ujungnya 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, dari sini kita punya kalau misalnya 2Sn itu sama dengan penjumlahan dari 2A ditambah N-1B sebanyak N kali ya di sini. Karena kan ada suku ke N berarti sebanyak N kali. Maka bisa kita tulis sebagai N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sehingga Sn sama dengan 2-nya kita pindahin ke kanan jadi N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, jadi ini ya rumus dari jumlah sampai N suku pertamanya. Selain Sn dinyatakan seperti itu, bisa juga kita tulis sebagai Sn sama dengan N/2 dikali, nah si A-nya kita pisahkan ya, A ditambah A ditambah N-1 dikali B. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ini nilainya adalah suku ke N-nya kan. Maka Sn sama dengan N/2 dikali A itu kan suku pertama atau U1 ditambah yang ini UN. Jadi selainnya atas kita juga pakai rumus yang ini juga boleh. Atau bisa juga Sn-nya kita tulis sebagai N dikali
U1 ditambah UN dibagi 2. Nah, di mana nilai ini adalah nilai dari suku tengahnya kan, atau UT-nya. Maka SN juga bisa dicari dengan N atau banyak sukunya yang ditanyakan dikali suku tengahnya atau UT. Jadi, di sini kita punya 3 rumus yang bisa digunakan. Pertanyaannya adalah kapan pakai rumus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita bisa pakai rumus pertama kalau di soalnya diketahui A atau suku pertama dan nilai B atau beda dari barisan bilangannya. Rumus kedua bisa dipakai jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Sedangkan rumus ketiga bisa dipakai jika di soalnya diketahui suku tengah atau UT-nya dan juga banyak suku atau N-nya. Oke, nah di sini kita punya contoh soal, hitunglah jumlah 50 suku pertama dari deret aritmetika berikut. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya. Dari soalnya kita punya suku pertama atau U1-nya adalah 2, ini ya. Kemudian bedanya kita lihat, dari 2 ke 4 pertambahannya 2, dari 4 ke 6 2 juga, dari 6 ke 8 2. Maka nilai B atau bedanya adalah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama. Ini artinya kita masukin N-nya adalah 50. Karena diketahuinya suku pertama, ini kan berarti nilai A ya, suku pertama itu. Dan juga bedanya, maka mencari jumlah sukunya berarti rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sama dengan kita masukin berarti N-nya 50. S50 sama dengan 50 per 2 dikali 2 dikali 2 ditambah N-nya 50 kurang 1 dikali bedanya 2 sama dengan 50 dibagi 2, 25 dikali 4 ditambah 49 dikali 2 sama dengan 25 dikali 4 ditambah 98. Jadi 25 dikali 102 sama dengan 2550. Nah, jadi 50 suku pertama pada deret aritmetika tersebut adalah 2550. Mudah kan? Contoh soal selanjutnya, dalam sebuah deret aritmetika diketahui suku ke-6 adalah 65 dan suku ke-10 adalah 97. Hitunglah jumlah 20 suku pertama deret aritmetika tersebut. Di situ katanya suku ke-6 65, berarti U6 sama dengan 65, terus suku ke-10 U10 sama dengan 97. Nah, ditanyakan di soalnya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti N-nya kita masukin 20, S 20, berarti ya yang ditanyakannya. Jadi kita punya informasi hanya segini. Kita belum tahu berapa suku pertamanya, berapa bedanya, terus juga suku ke-20-nya berapa, kita belum tahu. Tapi bisa kita olah dari suku ke-6 dan suku ke-10. Ingat kan kalau misalnya suku ke N itu rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, kita masukin aja suku ke-6, berarti kita masukin N-nya 6. U6 sama dengan A-nya kita biarkan dulu ditambah N-nya 6 dikurangi 1 dikali B. Suku ke-6 itu nilainya 65, berarti 65 sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1, 5 kali B jadi 5B. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian kita masukin lagi UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita masukin suku ke-10. U10 sama dengan A ditambah 10 kurangi 1 dikali B. Suku ke-10-nya 97 sama dengan A ditambah 10 kurangi 1 9 kali B jadi 9B. Nah, ini jadi persamaan kedua. Kalau misalnya ada dua persamaan yang memuat dua variabel, berarti bisa kita pakai cara eliminasi. 65 sama dengan A ditambah 5B. Terus yang keduanya A ditambah 9B sama dengan 97.
Kita kurangkan dua persamaannya sehingga A dikurangi A habis, 5B dikurangi 9B jadi negatif 4B sama dengan 65 dikurangi 97 negatif 32. Kemudian nilai B-nya berarti negatif 32 dibagi negatif 4 ya. Maka B-nya adalah positif 8. Dapat nilai B, tinggal kita masukin ke salah satu persamaan supaya kita dapat nilai A-nya. Kita masukin ke persamaan satu aja, 65 sama dengan A ditambah 5 dikali 8. Sama dengan A ditambah 40 sama dengan 65, maka nilai A-nya adalah 65 dikurangi 40. A-nya sama dengan 25. Dapat A dan B. Udah kayak gini, tinggal kita masukin aja ke rumus dari jumlah suku. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan ini S20, 20 dibagi 2. 2 dikali A-nya kita masukin 25 ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikali bedanya 8. Sama dengan 10 dikali 50 ditambah 19 dikali 8, 152. 10 dikali 202 sama dengan 2020. Nah ini dia jumlah 20 suku pertama deret aritmetika tersebut. Contoh soal terakhir, tentukan jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Nah, kalau di sini kita belum tahu barisannya dimulai dari berapa, terus terakhirnya berapa, dan bilangannya berapa aja. Tapi kita punya petunjuk kalau bilangannya itu habis dibagi 5 dan juga di antara 100 dan 300. Berarti sekarang kita cek ya, bilangan terkecilnya berarti kalau misalnya dari 100 itu dimulai dari 101 ya. Kemudian ujung sebelah kanannya maksimalnya di bawah 300 berarti 299 itu ya bilangan bulatnya. Nah sekarang kita lihat 100 ini kalau kita bagi 5, 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya, habis dibagi 5. Nah tapi karena di antara 100 dan 300 nih, berarti si 100-nya nggak masuk. Artinya kita harus cari bilangan setelah 100 yang bisa dibagi 5 juga. Coba kita jumlahkan 100 ini dengan 5, jadi 105 kan. Nah 105 ini ketika dibagi 5 hasilnya adalah 21. Maka untuk bilangan pertamanya kita punya 105. Selanjutnya 300. Ketika 300 dibagi 5, ini kan hasilnya 60 ya. Dia habis dibagi 5 juga. Tapi karena 300 juga batasnya dan tidak boleh masuk, maka kita harus cari sebelum 300 itu berapa yang bisa dibagi 5. Berarti coba aja 300 dikurangi 5, 295. Jadi bilangan terbesar pada barisannya adalah 295. Berarti kalau kita tuliskan nih, si bilangan-bilangannya adalah 105. Setelah 105 ditambah 5 jadi 110, kemudian ditambah 5 lagi 115, dan seterusnya sampai dengan bilangan maksimalnya adalah 295. Nah ternyata ini bilangan bulat yang dimaksudnya. Selanjutnya yang ditanyakannya adalah jumlah semua bilangannya. Berarti kita buat ini menjadi sebuah deret aritmetika ya. 105 ditambah 110 ditambah 115 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 295. Kita punya suku pertamanya ini kan berarti ini U1, kemudian ini adalah suku ke N atau UN. Tinggal kita cari nih ada berapa bilangan dari 105 sampai 295 ini. Caranya kita bisa pakai rumus atau persamaan N banyaknya bilangan sama dengan suku ke N dikurangi suku pertama atau U1 dibagi bedanya berapa ditambah 1. Nah, suku ke N-nya kan 295 dikurangi suku pertamanya 105 dibagi bedanya 5 ya tadi karena dia habis dibagi 5 artinya kelipatan 5 ditambah 1 sama dengan
295 dikurangi 105 jadi 190 dibagi 5 ditambah 1. 190 dibagi 5 itu 38 ditambah 1 jadi 39. Maka N-nya adalah 39. Karena banyak sukunya 39, maka yang ditanyakannya adalah jumlah semua bilangan atau 39 suku pertama. S39, pakai rumusnya yang mana nih? Karena kita punya U1 dan UN-nya, maka bisa pakai rumus SN sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN. N-nya kita ganti dengan 39/2 dikali U1-nya 105 ditambah UN-nya 295. Jadi 39 dibagi 2 sama dengan ini dijumlahkan 400. 400 dibagi 2 200. 200 dikali 39 7.800. Jadi, jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 7.800. Nah, itulah beberapa soal yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa untuk coba soal-soal yang lain supaya kalian lebih terlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya.